Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Renungan singkat hari ini saya beri judul Jangan terpaku kepada masalah. Saudaraku, hidup adalah sebuah perjuangan, bahkan peperangan. Tentunya bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu, penguasa di udara, roh-roh jahat dengan segala konspirasinya. Untuk itu dibutuhkan satu hikmat dan kuasa untuk kita bisa bertahan bahkan menaklukkannya. Namun sayang ada banyak orang yang gagal untuk bisa bertahan, apalagi mengalahkannya. Banyak dari mereka yang kalah sebelum berperang. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka terpaku kepada masalah. Saudaraku, hidup di dunia pasti banyak masalah. Masalah itu akan selalu ada. Jadi sebenarnya masalah bukanlah menjadi masalah, karena hidup memang penuh masalah. Masalahnya adalah ketika kita terpaku kepada masalah, maka kita tidak akan bisa mengalahkan masalah. Ketika kita terpaku kepada masalah, kita nggak akan bisa bergerak, apalagi melawan. Maka terpaku kepada masalah itulah kunci kekalahan bagi setiap orang. Karena itu kita mesti tahu rahasia kemenangan atas setiap masalah. Karena kalau kita tahu rahasianya, maka masalah itu akan menjadi berkat. Masalah akan menjadikan kita kuat dan berkemenangan. Saya teringat ketika Musa memerintahkan 12 pemimpin dari suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, 12 pemimpin, mereka ditugaskan untuk mengintai tanah perjanjian selama lebih kurang 40 hari. Setelah mereka pulang, apa yang terjadi? Mereka katakan memang tanahnya baik. Ya, mereka membawa bukti daripada standar anggur yang sangat besar, sehingga harus dipanggul 2 orang. Tapi mereka melihat orang-orang raksasa, orang Amalek, orang Het yang sangat besar-besar, dan mereka mempunyai persenjataan yang kuat. Kota-kotanya berkubu, sehingga ketika mereka melihat diri mereka itu seperti belalang terhadap bangsa Amalek ini, terhadap orang-orang enak raksasa, sehingga mereka penuh dengan ketakutan. Saudaraku, kalau kita terpaku kepada masalah, pasti kita tidak akan punya keberanian untuk melawan, untuk menghadapi. Kita pasti akan terpaku di situ dan tak bisa bergerak. Maka satu-satunya cara untuk menang adalah belajar dari Yosua dan Kaleb. Dan 12 orang ini hanya mereka yang punya jiwa yang berbeda. Ya. Mereka melihat dari perspektif Allah. Sehingga dikatakan ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut, ya, maka Yosua dan Kaleb menenteramkan hati bangsa itu dengan berkata, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." 2 orang ini punya satu keyakinan, karena mereka tidak mau terpaku kepada masalah. Mereka hanya memandang kepada Allah yang besar, kepada janjinya yang pasti akan terjadi. Jadi ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut, bahkan memberontak kepada Musa, mereka mencari pemimpin untuk membawa mereka balik kembali ke Mesir. Mereka lebih baik mati di Mesir. Maka akhirnya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya, sehingga Yosua dan Kaleb dan keturunannya mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan yang melimpah susu dan madu. Jadi saudaraku, demikian saat ini di mana wabah COVID menjadi pandemi global, ada banyak orang ketakutan. Terlebih ketika mereka sudah kehilangan income, kehilangan pekerjaan, harus dirumahkan, harus di rumah saja. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan berjalan. Maka mereka mulai khawatir dan takut. Saudara belajar dari Yosua dan Kaleb. Mereka melihat masalah itu dari perspektif Allah. Karena itu mereka tidak pernah takut dan mereka selalu berkemenangan. Karena itu sekali lagi, saudara dimanapun Anda berada, tetap pandang kepada Tuhan, pegang janjinya. Bahwa Dia akan berjanji memberikan kita kekuatan, kasih karunia, dan kemenangan demi kemenangan. Yesus berkata, jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia. Demikian kamu, dan aku akan mengalahkan dunia. Tuhan memberkati kita. Shalom.